Sedikit yang diketahui tentang Ulupi dalam mitologi Hindu. Ia dikenal dengan banyak nama, termasuk Uluci dan Ulupika. Ulupi adalah seorang putri naga yang disebutkan dalam epos Hindu Mahabharata. Ia merupakan putri Kauravya, raja naga di dinasti Airawata. Ayahnya memerintah kerajaan naga bawah laut di Sungai Gangga dengan kebijaksanaan dan kekuatan, menanamkan nilai-nilai keberanian dan ketahanan pada Ulupi. Sebagai seorang naga kanya, ia sering digambarkan berwujud separuh manusia dan separuh ular. Ia menganut warisan ayahnya dan mendedikasikan dirinya untuk menguasai teknik bertarung, menjadikannya kekuatan yang tangguh dalam pertempuran. Dengan garis keturunan, kehebatan dan tekadnya, Ulupi berdiri sebagai simbol kekuasaan dan kehebatan di kalangan masyarakat naga. Menurut bahasa Sanskerta, kata Ulupi secara harfiah berarti muka yang mempesona. Dalam kitab Bhisma Parwa disebutkan bahwa Ulupi merupakan seorang janda dan tidak memiliki anak. Suaminya terbunuh oleh Garuda pada suatu pertempuran. Dari ibu kota baru mereka di Kandawa Prastha, para Pandawa membawa beberapa raja di bawah kekuasaan mereka. Kehidupan pribadi mereka juga bahagia. Drupadi patuh kepada kelima putra Kunti, dan para pangeran Pandawa merasa puas dengannya. Mereka tumbuh dalam kemakmuran. Suatu ketika, seorang perampok mencuri sejumlah ternak milik seorang Brahmana. Dengan kekayaannya yang dirampas, Brahmana itu kehilangan akal sehatnya. Ia mendatangi Kandawa Prastha dan menyalahkan Pandawa. Ternak milik seorang Brahmana miskin telah dicuri di kerajaan Pandawa. Brahmana itu menangis dalam kesedihan yang mendalam. Arjuna mendengar ratapan ini dan menghibur Brahmana itu bahwa dia akan dijaga. Namun senjatanya ada di ruangan tempat Yudhistira bersama Drupadi. Sesuai peraturan yang dibuat antara saudara-saudaranya, Arjuna tidak bisa memasuki ruangan itu. Ketika Brahmana itu berulang kali mendesak Arjuna, dia berpikir sendiri. Di satu sisi adalah Brahmana yang ternaknya telah dicuri. Ketidakpedulian Arjuna terhadap permohonannya akan bertentangan dengan Dharma yang akan mencemari saudaranya Yudhistira. Sebaliknya, Arjuna akan dihukum pengasingan jika memasuki ruangan tanpa mengindahkan persetujuan mereka. Putra Kunti memutuskan bahwa Dharma lebih baik daripada hidup tanpanya, dan dia mungkin mati di hutan dalam pengasingan. Namun kepatuhan terhadap Dharma lebih penting daripada kehidupan, dan itu bertahan bahkan setelah kehidupan binasa. Setelah memutuskan demikian, Arjuna memasuki ruangan, berbicara dengan Yudhistira dan mengambil senjatanya. Berbekal busurnya, dia menemukan para pencuri dan membawa kembali ternak sang Brahmana. Setelah tugasnya selesai, Arjuna meminta izin saudaranya untuk pergi ke pengasingan. Peraturan yang dibuat oleh kelima bersaudara itu telah dilanggar olehnya ketika ia memasuki ruangan tempat Yudhistira berada bersama Drupadi. Yudhistira kaget sekaligus sedih dengan keputusan adiknya. Tidak ada salahnya jika seorang saudara masuk ke ruangan tempat kakak laki-lakinya duduk bersama istrinya, dan tidak ada dharma lopa. Arjuna juga tidak menunjukkan rasa tidak hormat kepada saudaranya. Namun Arjuna bersikeras, kebenaran adalah senjatanya. Dia bersikeras dan pergi ke hutan untuk pengasingan. Dengan ditemani oleh para Brahmana, Arjuna menikmati indahnya hutan, danau, sungai, laut, dan pusat ziarah. Ketika Arjuna setelah menempuh perjalanan jauh sampai di sumber Sungai Gangga dan memutuskan untuk tinggal di sana, dia dan para Brahmana yang menemaninya melakukan banyak pengorbanan Agnihotra. Suatu ketika, Arjuna pergi ke Sungai Gangga untuk mandi. Kemudian arus air menyeretnya hingga ke tengah sungai. Di sanalah Arjuna bertemu dengan putri naga Ulupi dan menyadari bahwa arus tersebut diciptakan olehnya. Sang putri menyatakan bahwa ia jatuh cinta, lalu mengajak Arjuna berpetualang ke dalam air hingga sampai ke istana naga Kauravya. Di sana Arjuna mendapati adanya api ritual untuk melangsungkan persembahan. Lalu ia pun melanjutkan upacara kepada Dewa Agni. Sang dewa puas dengan persembahan yang diberikan oleh Arjuna. Ulupi membujuk Arjuna agar mau menikahinya. Meskipun Arjuna menyukai Ulupi, tetapi ia menolak untuk menikah lagi karena sudah menikahi Drupadi. Arjuna menyatakan bahwa ia berjanji untuk tidak berhubungan selama menjalani masa pengasingannya.
Namun Ulupi menyatakan bahwa janji itu hanya berlaku bagi Drupadi, bukan untuk wanita lain. Setelah diyakinkan oleh Ulupi, maka Arjuna bersedia menikahinya. Dari pernikahannya dengan Arjuna, Ulupi melahirkan seorang putra yang diberi nama Irawan. Irawan diasuh oleh ibunya di negeri Naga dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan gagah berani seperti ayahnya. Arjuna tinggal bersama Ulupi dalam waktu yang singkat. Setelah itu ia pergi dari istana Korawya. Sebelum pergi, Ulupi memberinya kekuatan agar kebal saat berada di dalam air, dan segala makhluk air akan tunduk kepadanya. Saat kembali ke daratan, Arjuna menceritakan pengalamannya kepada para Brahmana yang tinggal di pinggir sungai. Setelah mencapai kedewasaan, Irawan berharap bisa bertemu kembali dengan ayahnya, berangkat ke Indraloka, tempat tinggal Dewa Indra, yang juga ayah Arjuna. Saat bertemu dengan putranya yang sudah dewasa, Arjuna meminta bantuannya dalam perang Kurusetra. Dengan demikian, Irawan akhirnya mencapai medan perang Kurusetra untuk membantu ayahnya dan Pandawa melawan sepupu dan lawan mereka Kurawa, dan membunuh banyak pejuang musuh. Namun sayangnya, Irawan tewas pada hari ke-8 perang Kurusetra, bertarung dengan gagah berani melawan iblis alam busa. Pertempuran besar di Kurusetra pun berakhir. Pandawa memenangkan kembali kerajaannya dan menetap di Hastinapura. Bhisma masih berada di tempat tidur panah, menunggu Uttarayan meninggalkan tubuhnya. Dia adalah Wasu ke-8 dan terlahir sebagai putra ke-8 Gangga karena kutukan Wasista. Pada hari ke-10 perang, Bhisma dikalahkan oleh Arjuna yang melindungi Sri Kandi dan membantunya memenuhi misinya. Hal itu terjadi atas persetujuan Bhisma. Namun para Wasu sangat marah kepada Arjuna dan lalu mengutuknya. Ketika Ulupi mengetahui perihal kutukan tersebut, ia meminta bantuan ayahnya Korawya. Ayahnya lalu menghadap Dewi Gangga, yaitu ibu Bhisma, untuk meringankan kutukan tersebut. Gangga bersabda bahwa Arjuna akan dibunuh oleh putranya sendiri yang bernama Babruwahana, putra Arjuna dengan Citranggada. Namun ia akan hidup kembali apabila Ulupi meletakkan mustika di dada Arjuna. Dengan mengikuti petunjuk ayahnya, Ulupi pun menghasut Babruwahana supaya melawan Arjuna. Ketika Arjuna pergi ke Manipur dengan kuda yang dimaksudkan untuk ritual Aswamedha, Babruwahana pun menantang Arjuna untuk berduel. Keduanya bertarung dengan sengit. Tetapi akhirnya Arjuna kalah setelah tertembak panah dari Babruwahana. Setelah Babruwahana membunuh Arjuna yang tak dikenalinya, Citranggada segera berlari menghampiri medan laga dan mencela Ulupi yang telah menghasut Babruwahana agar bertarung melawan Arjuna. Setelah mengetahui hal yang sebenarnya, Babruwahana memutuskan untuk bunuh diri, tetapi Ulupi mencegahnya dan memberikan sebuah batu mustika yang berharga. Batu itu digunakan oleh Ulupi untuk menghidupkan kembali Arjuna. Setelah Arjuna hidup, Babruwahana sadar lalu meminta maaf. Arjuna kemudian mengajak Citranggada, Babruwahana dan Ulupi ke Hastinapura. Ketika Kali Yuga dimulai, para Pandawa bersama Drupadi memutuskan untuk mundur dari tugas kerajaan mereka dan menyerahkan tahta kepada satu-satunya pewaris mereka, cucu Arjuna Parikesit. Meninggalkan semua harta benda dan keterikatan duniawi, mereka memulai ziarah ke Himalaya untuk perjalanan terakhir mereka. Ditemani seekor anjing yang setia, mereka mencari pencerahan spiritual di pegunungan yang tenang. Sementara itu, Ulupi, istri Arjuna dari para naga, kembali ke kerajaannya di kedalaman sungai Gangga, mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya tercinta.